Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 2 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan dan juga Hari Anak Misioner yang ke-179. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada hari ini Engkau dengan bimbingan bintang telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 2 ayat 1-12. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umat-Mu Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak ini. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan dan juga Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-179. Dalam bacaan hari ini dikisahkan tentang orang Majus dari timur yang mencari Mesias dan menemukan Yesus yang baru dilahirkan di Bethlehem. Dan bacaan-bacaan ini sungguh menakjubkan
beberapa hal yang menjadi poin untuk renungan kita. Kalau kita coba simak, orang-orang Majus itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Mesias. Berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, mereka yakini bahwa Mesias itu akan lahir untuk perubahan dunia menjadi lebih baik. Dan bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan yang mereka miliki ini menjadi inspirasi bagi kita, yang semestinya juga pengetahuan yang kita punya ini membawa kita untuk semakin menemukan Tuhan dalam hidup kita. Tentu saja itu dapat dilakukan jika kita sungguh-sungguh menggunakan akal budi kita ini untuk mencari kehendak Allah. Iman para Majus ini begitu kuat bahwa mereka akan bertemu dengan Sang Mesias yang baru dilahirkan itu. Hal ini terbukti dengan barang bawaan yang mereka siapkan, persembahan mereka emas, dupa, dan mur. Kalau tidak yakin akan bertemu, pasti mereka tidak akan repot-repot menyiapkan bahan-bahan persembahan itu. Mereka juga tidak malu untuk bertanya. Mereka bertanya kepada orang-orang yang berpengaruh seperti Herodes. Karena apa? Harapannya dari orang-orang berpengaruh itu, mereka mendapatkan informasi yang akan mempermudah pencarian mereka. Mereka menggunakan akal budinya untuk menemukan Sang Mesias dan mereka berhasil. Akal budi dan bimbingan Tuhan menuntun para Majus ini kepada Sang Mesias yang mereka cari. Berpikir dan bertanya mewakili akal budi mereka. Sementara bintang yang mendahului mereka merupakan wakil dari bimbingan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga perlu memadukan kedua kekuatan yang ada untuk menemukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Keterbukaan orang-orang Majus ini sungguh luar biasa. Mereka menyadari bahwa Allah bisa menampakkan diri dalam rupa yang sangat sederhana, sehingga mereka harus selalu siap untuk menerima segala kemungkinan yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Mereka tidak menolak pewahyuan Tuhan dalam bentuk yang biasa dan sederhana itu. Mesias, raja orang Yahudi itu ternyata menampakkan diri dalam rupa seorang bayi dengan ibu dan bapaknya di kandang Bethlehem. Mereka percaya. Mereka tidak menolak, tidak mempertanyakan. Dan inilah sebuah teladan kerendahan hati yang luar biasa untuk kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan bisa menyatakan diri lewat sesuatu yang di luar perkiraan kita. Tuhan menampakkan diri dalam kenyataan yang sangat sederhana. Orang yang sederhana, rendah hati, dan terbuka yang dapat menerima penampakan Tuhan itu. Peristiwa ini mengajak kita semua umat beriman untuk menyadari bahwa Tuhan hadir dan menampakkan diri dalam peristiwa-peristiwa sederhana yang seringkali kita lewatkan dari perhatian kita. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita membuka diri kita untuk menerima segala kemungkinan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dan seperti para Majus dari timur, mari kita juga membuka seluruh persembahan hidup kita ini supaya kita satukan dengan rahmat dan kasih Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh semakin beriman, kita semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja.
Tegakkannya keadilan umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.